Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa melanjutkan perkuliahan di pertemuan yang kedua ya pada minggu ini. Mudah-mudahan saya, Anda dan kita semua tentu saja mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita mulai ke materi ya. Dan saya sudah sampaikan di awal pertemuan, saya lupa apakah sudah saya sampaikan atau belum. Saya ingin ingatkan kembali kalau sudah saya sampaikan bahwa di mata kuliah fundamental IT ini ya, namanya juga fundamental ya, sekali lagi fundamental artinya sesuatu yang dasar ya, atau dasar dari sesuatu. Jadi kalau di sini fundamental IT, maka kita akan belajar dasar-dasar teknologi informasi. Nah, di sini kita akan bahas dasar-dasar dari teknologi informasi untuk memahami ya dasar-dasar dari teknologi sebelum nanti di semester berikutnya bicara lebih jauh, lebih dalam dan lebih detail tentang teknologi informasi. Nah, kita ke dasarnya dulu. Ya, saya maklum sekali lagi yang mungkin dari SMK yang jaringan ya, jurusan TKJ ya, teknik komputer dan jaringan, atau di jurusan rekayasa perangkat lunak, mungkin dulu di SMK-nya mungkin istilah-istilahnya sudah paham. Tapi sekali lagi kita tetap perlu mata kuliah ini ya untuk menseragamkan informasi, untuk menseragamkan pengetahuannya Anda. Jadi sama-sama sudah punya pemahaman yang baik tentang dasar-dasar IT. Ya, jadi nanti di semester-semester berikutnya jadi lebih mudah tuh memahami materi-materi berikutnya. Baik, kita akan masuk ke istilah-istilah ya. Di pertemuan ini kita akan banyak masuk ke istilah-istilah yang sering digunakan. Ya, istilah-istilah yang Anda akan sering bertemu dengan istilah-istilah ini ya. Istilah-istilah yang Anda akan seterusnya akan sering berhadapan dengan istilah-istilah ini. Dan saya ingin ingatkan bahwa mata kuliah ini mungkin akan terdengar sepele atau biasa saja. Tapi kalau sampai Anda tidak memahaminya atau melewatkannya, ini terus terang menjadi sesuatu yang aneh. Kan aneh ya, kenapa saya katakan aneh? Masa sih orang IT nggak tahu dasarnya IT gitu? Sama kayak koki ya, kalau koki tapi ditanya kelapa nggak tahu. Atau dia mengaku seorang misalnya seorang juru masak terkenal ya, tapi ditanya lengkuas nggak tahu. Nah, itu kan aneh gitu. Dasar-dasarnya aja udah nggak dapat, jadi aneh gitu. Nah, mudah-mudahan nanti secepatnya Anda bisa menyelesaikan kuliah, terutama dengan gelar eskomnya. Jadi jangan sampai ditanya sesuatu yang dasar-dasar ini nggak tahu gitu. Itu agak aneh terus terang. Ya, sampai nanti ujian terakhir, ujian komprehensif namanya, atau sidang skripsi, itu akan ditanya biasanya hal-hal yang mendasar ya, hal-hal yang mendasar akan ditanyakan kembali dan jangan sampai tidak bisa menjawabnya. Nah, inilah yang menjadi kata awal ya. Kalau hari ini kita mendengarkan sering ketemu dengan istilah teknologi, nah inilah kata dasarnya ya, dari bahasa Yunani. Ini memang bahasa Yunani ini sering ya menjadi bahasa asal dari suatu kata ya, terutama yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi. Ya, ini dia dua suku kata, teknos dan logos. Ini saya tidak akan lama-lama di sini. Jadi memang definisi awal teknologi itu agak sempit, terus terang, agak sempit. Tapi memang dari definisi ini bisa berkembang ke banyak arti seperti itu. Nah, suatu alat yang diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, itu dia pengertian teknologi dasarnya. Jadi apapun itu ya yang dianggap memudahkan pekerjaan manusia dalam bentuk alat ya, dalam bentuk alat yang diciptakan dan bisa memudahkan pekerjaan manusia. Nah, itu disebut dengan teknologi. Ya, kenapa tadi saya sebut masih sempit? Ini kan definisi yang zaman dulu ya.
asalnya teknologi itu masih sempit. Kenapa bisa masih sempit? Karena kalau kita cermati hari ini teknologi bukan hanya memudahkan pekerjaan manusia. Coba dicek kembali. Bukankah misalnya, bahkan misalnya apa? Orang peternak yang untuk kepentingan sapi pun sudah menggunakan teknologi. Untuk kepentingan hewan sekalipun, misalnya dia seorang peternak atau apa, ya di luar negeri itu sudah menggunakan teknologi. Atau misalnya untuk membudidayakan atau menanam tumbuhan tertentu itu sudah menggunakan teknologi. Ya, jadi bukan hanya manusia yang dimudahkan seperti itu. Walaupun asalnya dulu teknologi itu hanyalah sebuah alat, apapun itu alatnya, yang bisa membantu memudahkan pekerjaan manusia. Nah, ini juga masih sempit. Kenapa lagi saya katakan masih sempit? Dulu hanya sebatas alat. Sekarang kita tahu teknologi bukan hanya sebatas alat, ya. Nah, kemudian kita lanjut ke sini. Nah, inilah definisi teknologi, ya, yang hari ini kita gunakan. Kira-kira definisi dari teknologi informasi yang relevan untuk kebutuhan hari ini. Nah, jadi dikatakan teknologi informasi, ini istilah sering kita dengar, ya, TI atau IT. Nah, jadi juga saya mohon maaf nanti misalnya saya sebentar ngomong TI, sebentar ngomong IT, sama aja. Jadi jangan sampai nanti ribut lagi masalah TI apa IT sih gitu. Enggak jadi masalah keduanya. TI singkatan dari teknologi informasi. Ada lagi yang suka ngomong Inggris, ngomong IT, oke, information technology, sama aja. Jadi nggak ada masalah mau IT mau TI, sama aja. Nah, ini juga istilah teknologi informasi kita akan sering dengar, dan jangan sampai nanti kita tahu sebenarnya apa sih teknologi informasi itu, IT itu apa sih gitu. Jadi agak aneh kalau kita nggak bisa menjawabnya dengan baik. Nah, TI itu sendiri, ya, adalah istilah terhadap berbagai macam hal atau kemampuan tertentu yang digunakan, ya, dalam, nah ini kata kuncinya, pembentukan, ya, sampai ke penyimpanan, dan terakhir bagaimana bisa tersebarnya sebuah informasi. Jadi mulai dari dibentuk, disimpan, ya, dan disebarkan sebuah informasi itu. Nah, itu disebut dengan teknologi informasi. Jadi jangan lagi nanti keliru atau ketika tanya teknologi informasi itu apa sih, kan anak IT nih gitu. Kita nggak bisa jawab, paling cuma jawab yang ngawur. Teknologi informasi itu ya laptop, ya smartphone, ya gadget, ya hanya sebatas yang seperti itu. Jawaban yang bukan jawaban yang salah, tapi juga bukan jawaban yang baik menurut saya. Jadi berikan jawaban yang logis, yang dengan bahasa yang baik, ya. Nah, ini dia. Ini definisi dari teknologi informasi. Kemudian kita lihat ke sini. Nah, kan muncul pertanyaan, apa sih perlunya teknologi informasi gitu. Oke. Nah, inilah dirangkum beberapa fungsi atau kenapa perlu ada teknologi informasi. Pertama, kompleksitas tugas manajemen, ya. Di sebuah perusahaan atau terserahlah, sekarang hari ini kan teknologi informasi sebetulnya sudah masuk ke berbagai ranah, ya, ke berbagai sektor. Jadi hari ini teknologi informasi itu sudah betul-betul masuk ke berbagai sektor, saya menyebutnya. Sudah masuk ke dunia pendidikan, ya, sudah masuk ke dunia perbankan, sudah masuk ke dunia apalagi bisnis, ya, sampai ke rumah tangga, urusan rumah tangga pun tadi, urusan perkebunan, urusan rumah tangga, yang ranah yang kira-kira nggak akan mungkin dimasuki teknologi hari ini sudah masuk. Nah, itu teknologi sampai segitunya. Termasuk ini pekerjaan-pekerjaan yang kompleks, yang rumit, ya, di sebuah manajemen, ya, di sebuah perusahaan misalnya, yang nggak akan mungkin atau sulit untuk dikerjakan oleh manusia. Nah, itu terbantu dengan teknologi. Ya, sederhana misalnya dalam menghitung, ya.
Kalau hitungannya sederhana nggak apa-apa, mungkin hitungannya banyak, rumit lagi, jadi tentu memerlukan teknologi untuk mempermudahnya. Ya, seperti itu. Kompleksitas ini maksudnya rumit ya, kompleks sekali tugas-tugas di sebuah perusahaan. Kemudian kenapa perlu teknologi informasi? Karena memang pengaruh globalisasi. Sekarang negara mana yang tidak menggunakan teknologi? Kemudian kalau ada perusahaan mana yang tidak menggunakan teknologi ya? Kalau ada lembaga pendidikan yang mana yang enggak menggunakan teknologi? Nah, jadi memang karena pengaruh globalisasi, karena memang kepentingan. Jadi agak aneh kalau sebuah kampus misalnya enggak menggunakan teknologi, atau ada sebuah sekolah yang hari ini belum tersentuh dengan teknologi, itu agak aneh terus terang. Oke, kemudian kenapa perlu teknologi informasi? Memang hari ini kita perlu sesuatu yang serba cepat. Ya, kita sepakat bahwa kadang-kala manusia bisa memecahkan sesuatu, tapi persoalannya sering lambat seperti itu. Misalnya yang tadi yang saya contohkan tadi, dalam hitung aja. Sekarang kan teknologi bukan hanya untuk menghitung ya, bukan tugasnya hanya untuk hitung-hitungan. Lebih luas lagi, banyak sekali fungsi dan manfaat dari teknologi informasi. Tapi misalnya dalam hitung-hitungan, kalau seandainya ada hitung-hitungan yang rumit, ya banyak digitnya, kemudian banyak yang harus diolah, itu bisakah dikerjakan oleh manusia? Jawabnya mungkin saja bisa, tetapi persoalan yang muncul adalah seberapa cepat manusia mengerjakannya. Nah, beda kalau kita menggunakan teknologi. Apalagi misalnya di sebuah perhitungan yang rumit, ya, kita bisa menghitungnya dengan cepat. Makanya kalkulator aja yang sederhana ya, dari manfaat teknologi itu bisa membantu sekali. Ya, hitung-hitungan yang sulit bisa lebih cepat didapatkan hasilnya. Nah, itu dia perlunya teknologi informasi, karena memang kita manusia perlu respon yang cepat. Kemudian karena tekanan persaingan bisnis. Ya, ini kepentingan bisnis. Semua ranah bisnis sekarang sudah menggunakan teknologi. Misalnya kita dalam memasarkan produk aja, yaitu kalau nggak menggunakan teknologi, hanya bergantung dari cara-cara yang lama, misalnya dengan membuka toko, kemudian menunggu orang datang, tentu kita akan tertinggal ya dalam persaingan bisnis. Makanya sekarang orang sudah masuk ke ranah-ranah IT ya, dalam persaingan bisnisnya. Sudah menggunakan media sosial, menggunakan web tertentu, aplikasi tertentu, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian, nah kita juga akan sering, ini amat sangat sering, nantinya Anda mulai hari ini dan ke depannya mendengarkan istilah sistem. Ya, sistem. Nah, sekarang yang perlu kita pahami adalah definisi sistem. Sistem adalah kumpulan elemen yang digabungkan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, coba perhatikan kumpulan. Kalau ada kata kumpulan berarti itu menggambarkan sesuatu yang lebih dari satu ya. Sepakat kita dengan itu. Kalau enggak lebih dari satu berarti bukan kumpulan namanya. Ya, berarti ada banyak nih. Ya, sistem adalah kumpulan elemen, berarti ada banyak elemen nih. Ya, yang digabungkan keseluruhan elemen-elemen ini untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, misalnya sistem informasi. Nah, sistem informasi sendiri ya adalah sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, termasuk menganalisis ya, sampai menyebarkan informasi. Nah, ini definisi dari sistem informasi. Oke. Lihat yang menjadi kata kuncinya, mulai dari mengumpulkan ya, memproses, menyimpan, menganalisis, menganalisa ya, sampai ke menyebarkan informasi. Itu definisi dari sistem informasi. Kemudian, nah, di dalam sistem informasi ini kita juga akan sering ketemu istilah data ya, istilah informasi, pengetahuan. Tapi kadangkala persoalannya banyak orang yang menggunakan istilah ini tapi salah penempatannya.
Kenapa bisa salah penempatannya? Karena memang sering menggunakan kata tapi tidak paham definisi kata. Nah, di situ persoalannya. Oke. Maka di sini kita harus cermati supaya tidak salah dalam menempatkan kata. Pahami, lihat kata itu berdasarkan definisinya. Nah, data. Kita sering ngomong data, tapi mungkin sebagian dari kita belum tahu bahwa yang disebut dengan data adalah fakta mentah. Artinya sesuatu yang memang betul-betul ada, betul-betul terjadi, tetapi belum diolah. Nah, itu data. Jadi kalau udah diolah gimana, Pak? Tentu seperti itu pertanyaannya ya. Nah, kalau fakta mentah tadi sudah diolah, itu tidak lagi disebut data, tetapi disebut dengan informasi. Nah, kita lihat definisi informasi. Data yang telah diorganisir sehingga memberikan arti, atau dalam bahasa lain hasil olahan. Ini ada kesalahan di sini. Hasil olahan data. Jadi kalau dibalik kira-kira disebut informasi. Ya, ini sederhana. Data adalah fakta mentah, sedangkan informasi adalah hasil olahan data. Jadi data yang diolah tadi ya, fakta mentah ini ya. Fakta mentah ini diolah menghasilkan informasi. Paham ya? Ini muter-muter di sini aja nih. Data ini dasarnya ini kayak bayangin beras jadi nasi. Ya, data adalah fakta mentahnya. Kemudian fakta mentah ini jika diolah menghasilkan informasi. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada pengetahuan. Ya, pengetahuan adalah informasi yang diproses sehingga memberikan pembelajaran, pemahaman untuk dapat diaplikasikan. Ya, kenapa disebut pengetahuan? Informasi. Tapi berarti informasi adalah pengetahuan, Pak? Belum tentu. Jika informasinya tidak memberikan pembelajaran, tidak memberikan pemahaman, itu tidak disebut sebagai pengetahuan. Jadi sebuah informasi bisa disebut sebagai pengetahuan ketika informasinya bisa menghadirkan pembelajaran atau pemahaman tertentu untuk orang-orang. Itu disebut dengan pengetahuan. Jadi nggak bisa dikatakan berarti informasi sama dengan pengetahuan, Pak. Pengetahuan itu sama dengan informasi. Nggak bisa. Lihat dulu. Kalau informasi yang tidak memberikan pembelajaran atau pemahaman, itu bukan disebut sebagai pengetahuan. Oke, kemudian istilah ini juga kita akan sering dengar ya. Istilah sistem informasi berbasis komputer. Nah, ini saya kira nggak perlu saya jelaskan lama-lama karena Anda sudah sering dengar istilah ini. Sekarang bukan hanya CBIS ya, ada macam-macam. Yang jelas segala sesuatu yang menggunakan komputer sebagai basisnya, nah itu disebut sebagai Computer Based Information System. Ada lagi semacam, kalau Anda dulu kemarin pas sekolah ada CBT ya, Computer Based Test. Itu lagi menggunakan komputer sebagai basis untuk tesnya. Nah, ini infrastruktur informasi. Ini juga agak lucu, agak aneh kalau seorang sarjana komputer, misalnya nanti selesai kuliahnya, sarjana komputer, tapi nggak tahu dengan istilah-istilah ini agak aneh terus terang. Ya, agak aneh. Sangat aneh, bukan agak aneh. Sangat aneh. Yang ini setting abaikan dulu, nanti kita akan masuk ke setiap poinnya, perangkat keras, perangkat lunak di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Nah, kemampuan sistem informasi ya, proses transaksi yang cepat dan akurat, kapasitas penyimpanan yang besar dan akses yang cepat. Ini sama dengan kita cerita di awal tadi tentang teknologi informasi ya. Oke, tujuan teknologi informasi memecahkan masalah, tentu saja ya. Ada masalah-masalah yang nggak bisa dipecahkan, maka bisa terpecahkan dengan teknologi informasi tadi. Karena memang teknologi informasi itu untuk memecahkan persoalan yang butuh kecepatan, keakuratan, dan seterusnya. Oke, membuka kreativitas. Ya, ini kalau ngomong kreativitas dengan menggunakan teknologi informasi, ini nggak perlu saya jelaskan karena saya yakin rekan-rekan mahasiswa sudah paham semuanya. Ya, hari ini memang
hampir segala bentuk kreativitas itu menggunakan teknologi, ya. Makanya saya yakin di HP-nya ada banyak, di perangkat smartphone-nya ada banyak aplikasi yang memang menuntut kita, menggiring kita untuk sekreatif mungkin, ya, macam-macam untuk mengubah foto, mengubah bentuk, mengubah file tertentu, mengubah laporan tertentu, macam-macam, membuat kita bisa semakin kreatif. Oke, juga efektif, ya, lebih terhindar dari kesalahan, ya, kekeliruan seperti itu, dan efisien, ya, lebih cepat segala prosesnya. Nah, ini tujuan dari teknologi informasi. Oke, nah ini kalau kita lihat dari fungsinya teknologi informasi. Oke, jadi sepakat ya, teknologi informasi itu bisa berarti sesuatu yang mampu menangkap objek, ya, atau gambar, kemudian mengolah, terserah apa yang model, apakah sebuah data, gambar, bentuknya atau apapun, kemudian bisa menghasilkan sesuatu, informasi tadi yang menghasilkan informasi, kemudian bisa menyimpan, ya, kita bisa menyimpan segala sesuatu, ya, dengan berbagai macam perangkat, ya, yang kita gunakan, apakah hard disk, ya, ada eksternal, internal, nanti kita akan sampai ke sana, kemudian media-media penyimpanan lainnya bermacam-macam. Oke, kemudian kita bisa lacak kembali sesuatu itu dengan menggunakan teknologi informasi, mencari kembali seperti itu. Misalnya ada data pasien dengan gejala penyakit tertentu di tahun 2010 misalnya, kan dah lama tuh. Nah, itu bisa kita lacak kembali, bisa dicari kembali dengan menggunakan teknologi informasi. Juga melakukan transmisi atau peralihan data atau perpindahan data tertentu. Nah, ini dia teknologi informasi dalam berbagai bidang. Ini sebetulnya tidak hanya ini, ya, sekali lagi saya katakan ini hanya contoh, tapi dalam bahasa yang sederhana, sebetulnya teknologi informasi itu sudah masuk ke hampir seluruh bidang hari ini, ya, bukan hanya ke keuangan, berbagai bidang, hampir seluruh bidang. Oke. Nah, kemudian ini ada sedikit tayangan untuk kita lihat. Nah, ini ya, kita sudah biasa dengan teknologi. Itu mulai dari bangun tidur juga udah HP di samping, ya. Sudah bergantung pada teknologi. Hari-hari sudah teknologi yang, ya, mendampingi kita, HP, ya, dengan Arabnya. Oke, udah mulai buka media sosial dan seterusnya. Itu kebiasaan kita nih dengan teknologi. Apa-apa udah pakai teknologi, ya. Mau pesan makanan, mau akses perjalanan, mau cari rute tertentu, ya, menghubungi orang tertentu dan lain sebagainya, ya, butuh makan tertentu, apa macam-macam. Nah, terbayang gak sih kalau zamannya dulu itu masih belum menggunakan teknologi, apa-apa masih manual, masih bergantung pada cara-cara yang zamannya dulu. Jadi beda sekali, ya, terasa sekali manfaat dari teknologi hari ini. Oke, terbayang perbedaannya, ya. Jadi memang teknologi mampu membantu kita dalam berbagai hal, tadi kita udah bahas. Oke, terbayang nggak dulu waktu belum ada internet, ya, belum ada YouTube, belum ada segala macam, masih cara-cara kayak dulu nih, bangun pakai jam, ya. Nah, ini kalau mau main musik masih pakai piringan besar, ya. Terbayang kalau dulu dengan sekarang beda, ya, jauh sekali. Sekarang kita memang betul-betul dimudahkan dengan teknologi informasi. Oke, ini zaman dulu, ya, bagaimana teknologi bisa berubah, ya, perubahan teknologi dari waktu ke waktu. Oke, dulu nih nyimpan data misalnya nih, sekarang kan sudah pakai disk, ya, atau media-media lainnya. Besok kita akan bahas bahwa untuk penyimpanan aja itu bisa menggunakan banyak media. Ya, misalnya menggunakan disk. Ya, kebayang nggak sih kalau zaman dulu menggunakan kertas, ya, menggunakan kertas misalnya. Bayangkan andai hari ini misalnya sebuah rumah sakit tuh, ya, data pasien, kan ada banyak pasien di setiap harinya. Bayangkan kalau sudah bertahun-tahun kalau masih menggunakan kertas untuk media penyimpanannya, data-data pasien misalnya, bayangkan sebanyak apa tuh, gitu. Makanya memang
terbantu sekali dengan teknologi ya. Udah menggunung nih kalau dibayangin. Nah, andai kita bertanya-tanya dasarnya teknologi informasi itu adalah dari apa, maka jawabannya adalah dari angka 0 dan 1 ini. Ya memang hanya 0 dan 1 Pak. Iya hanya 0 dan 1. Tapi nanti 0 dan 1 ini akan panjang sekali pembahasannya ya. Karena memang berawal dari 0 dan 1. Tapi nanti dari 0 dan 1 ini akan berkembang kepada pengetahuan-pengetahuan baru yang kita pikirkan lebih rumit. Oke, terus mengenai kemajuan teknologi hari ini yang mencakup berbagai bidang tadi ya. Kemudian kita dimudahkan dengan internet ya, bagian dari perkembangan teknologi. Kalau mau nonton nggak perlu ngantri lagi, ya tinggal beli tiketnya gampang. Mau makan tadi nggak perlu repot-repot lagi, tinggal klik aja. Semua kita dimudahkan dengan teknologi. Oke, tinggal scan aja kalau mau apa-apa. Nggak seperti zaman dulu. Oke, dan semakin dimudahkan kita dengan teknologi. Oke, nah ini dia pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi kita di pertemuan berikutnya. Kepada Anda pesan saya mulai dari awal ini, teruslah perbaiki pengetahuannya terhadap teknologi informasi, jangan sampai ketinggalan pengetahuan ya. Yang sampai ketinggalan informasi terbaru, karena memang teknologi ini terus terang bukan hanya soal dipelajari, tapi juga soal kebiasaan kita. Makin sering kita mengakses, mencari tahu, ya mengulang-ulangnya, itu akan lebih mudah kita mendapatkan banyak pengetahuan. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.